Assalamualaikum. Hari ini aku pengen buat video tentang bagaimana caranya menyelesaikan skripsi di masa pandemi. Oke, sekarang mungkin adalah saat-saat kalian banyak yang berusaha berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Tapi tahun ini tuh beda dengan biasanya, karena kalian harus menyelesaikan skripsi di masa-masa pandemi. Yang pertama adalah jaga hubungan baik dengan dosen pembimbing. Benar banget guys, karena kan kalian harus sering-sering via online nih sama dosen pembimbing kalian. Sebenarnya bukan cuma masa pandemi aja kalian harus jaga hubungan baik dengan dosen pembimbing, tapi lebih-lebih ketika sekarang masa pandemi ini kalian harus pintar-pintar cari waktu dan baca juga karakter dosen pembimbing kalian. Karena dosen pembimbing itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Kalian harus bisa menjaga hubungan baik dan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dosen pembimbing kalian. Oke, yang kedua adalah sayangi dan cintai skripsi kalian. Kenapa aku bilang itu penting banget? Karena pada masa-masa penyusunan skripsi ini, mungkin kalian akan mengalami masa di mana kalian sudah bosan melihat tulisan kalian sendiri. Tapi jangan sampai seperti itu guys. Kalian harus berusaha meluangkan waktu paling enggak ya 30 menit dalam satu hari. Kalian harus membaca dan memperbaiki skripsi kalian. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan teman. Bekerja sama di sini adalah artinya kalian harus pandai-pandai melihat teman kalian yang sudah berprogres, yang mana teman kalian yang kalian rasa sudah benar-benar memahami bagaimana itu penyusunan skripsi. Kalian bisa belajar dengan siapa saja, dan teman-teman kalian khususnya yang punya penelitian yang sama dengan jenis penelitian kalian, kalian harus pandai-pandai berkomunikasi. Menjaga hubungan baik dengan teman itu adalah hal yang penting banget guys, karena seringkali terjadi di masa-masa yang seperti itu, apalagi kita sama-sama capek ya, sama-sama ngerjain tugas berat itu. Tapi kalau kalian bekerja sama pasti lebih mudah, pasti lebih gampang. Tapi ingat ya guys, ini bekerja sama, bukan kalian menjadi parasit atau benalu bagi teman kalian. Jangan ganggu teman kalian secara berlebihan. Dan juga kalian harus membantu teman kalian kalau teman kalian meminta bantuan kalian. Jangan mau egois aja. Selanjutnya adalah memaksa diri kalian keluar dari zona nyaman kalian selama ini. Misalnya, selama ini kalian asik bermain game atau asik nonton drakor misalnya. Nah, kalian harus paksa diri kalian untuk keluar dari zona nyaman itu. Karena zona nyaman itu adalah zona yang berbahaya juga. Ada lagi nih, mempelajari aplikasi. Ini menurut aku penting banget ya, karena kalian kan mungkin udah sering presentasi di hadapan teman kalian waktu masa-masa perkuliahan. Nah, tapi ketika kalian harus dihadapkan pada masa pandemi ini, kemungkinannya yang terjadi adalah nanti ketika kalian menyajikan penelitian kalian, itu kalian akan berada pada daring. Nah, aplikasi-aplikasi daring itu kalian harus terbiasa menggunakannya. Kalau perlu kalian melakukan simulasi-simulasi menggunakan aplikasi itu. Ajak aja teman-teman kalian dulu gitu. Jadi kalian nanti sudah tidak canggung lagi dengan aplikasi yang digunakan. Hindari human error dan jangan buat alasan. Ini benar-benar sering banget terjadi ya, bukan hanya masa pandemi. Mungkin karena kalian mempelajari aplikasi daring tadi, aplikasi itu berat, lumayan berat misalnya, bisa mengganggu laptop, komputer kalian, atau bahkan HP kalian juga mengalami error. Nah, jadi yang paling penting adalah kalian harus kalian harus menyimpan file-file penting itu dengan cara yang aman supaya tidak terhapus dan hilang semua pekerjaan kalian itu. Karena ini sering juga terjadi, saking asiknya mengerjakan akhirnya tidak tersimpan atau tersimpan dan terhapus. Itu pasti bakal bikin down banget guys. Jadi harus hindari human error. Jangan buat alasan guys, karena ini sering banget, apalagi masa pandemi ini. Mungkin nanti kalian akan dihadapkan pada situasi yang tidak bisa kalian atasi gitu ya. Jangan buat alasan, misalnya kalian mengambil alasan karena jaringan misalnya, karena jaringan nih pak, jadi nggak bisa, nggak jelas, nggak bisa. Itu jangan sampai guys, kalian seperti itu ya, karena membuat alasan itu akan membuat kalian terlihat seperti tidak bertanggung jawab dengan
skripsi kalian. Oke, jadi jangan berusaha mencari alasan ya, tapi sebaliknya adalah kalian harus mengatasi semua kendala tersebut sebaik mungkin. Selanjutnya ini juga sangat penting, yaitu jaga kesehatan, karena ini hal yang utama. Jangan terlalu memporsir diri kalian ketika kalian sudah masa-masa sudah hampir selesai, kalian akan menyiapkan untuk seminarnya, tapi kalian juga seminar sidang, tapi kalian juga harus jaga kesehatan, jangan sampai kalian down, sakit dan sebagainya. Oke, itu guys tips-tips dari aku tentang bagaimana menyiapkan skripsi di masa pandemi ini. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi masa pandemi, tapi ingat juga kalian bisa menjadikan momentum ini sebagai cara untuk mengoptimalkan diri kalian, kemudian berinovasi dengan berbagai macam media, dan itu bisa mendapatkan nilai lebih buat kalian. Jadi tetap semangat ya guys, semoga skripsinya selesai dengan sukses, tuntas, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.